Saya sering banget dapat pertanyaan, Kak, gimana sih supaya saya mainnya itu nggak monoton? Halo teman-teman Era, welcome back. Di video hari ini saya ingin memberikan tips gimana sih caranya supaya kamu bisa memainkan lagu dan itu tidak terdengar monoton. Jujur, saya dapat banyak banget pelajaran tentang hal ini ketika saya mempelajari gitar klasik. Ya, waktu saya berkuliah dulu tuh memang intens banget pelajaran tentang tema ini. Nah, mungkin teman-teman yang belajar instrumen klasik banyak yang mengalami hal ini karena seringkali kita tuh terbentur dengan yang namanya mengekspresikan lagu. Kalau teman-teman dengerin lagu pop misalnya atau lagu-lagu populer yang dimana ada liriknya, itu bisa kita artikan dengan relatif lebih gampang daripada kalau misalkan dengerin solo instrumen gitu ya, atau mungkin dengerin orkestra. Kita kadang-kadang mikir kan, ini lagunya ceritanya tentang apa sih? Ini maksud komposernya ini apa sih? Nah, makanya seringkali kan orang-orang bilang lagu klasik itu boring karena kita harus mengekspresikan dengan cara yang lain supaya penonton tuh ngerti kita nih maksudnya apa sih yang ingin kita sampaikan, moodnya atau nuansanya itu seperti apa sih yang kita ingin sampaikan. Makanya jadi penting banget gimana caranya kita bisa ngulik dan mengekspresikan lagu yang kita mainkan di suatu instrumen. Nah, sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan di teknik permainan yang lain kayak jazz, fingerstyle, pop, whatever ya. Jadi musik apapun sebenarnya harus ekspresif. Hanya kalau di fingerstyle, contohnya gitar fingerstyle, biasanya kan lagu-lagu yang kita mainkan tuh lagu-lagu populer, lagu-lagu yang sudah dikenal orang banyak, sehingga seringkali itu nggak jadi sesuatu yang sulit untuk diekspresikan karena kita pun juga udah mendapatkan gambaran bunyinya dari lagu aslinya. Jadi sekarang saya akan kasih beberapa tips yang bisa kamu coba supaya lagu kamu tuh nggak terdengar monoton ya, terutama kalau kamu mainin karya-karya klasik. Yang pertama adalah bangun phrasing. Nah, bangun phrasing ini apa contohnya? Nah, phrasing ini bayangin kayak kamu sedang membaca sebuah kalimat. Kalau misalkan kamu baca buku gitu ya, ada satu kalimat, Andi pergi ke pasar karena ia ingin membeli sayur, misalkan gitu, simpel banget ya. Nah, itu kan kamu nggak mungkin bacanya dengan intonasi yang sama kan, atau nggak mungkin bacanya tuh kayak tanpa henti, jadi terdengar kayak robot kan kalau misalkan bacanya Andi pergi ke pasar karena ia ingin membeli sayur. Itu kan boring banget ya. Nah, bayangin itu sama kayak misalkan kamu main suatu kalimat. Nah, sekarang misalkan saya punya lagu simple deh. Lagu ini mungkin udah pernah tahu juga ya. Oke, nah misalkan simple seperti itu. Kamu bisa mainin. Nah, bisa aja flat seperti itu kan mainnya. Jadi benar-benar nggak ada dinamika piano forte, nggak ada intonasi yang berbeda. Nah, tapi ketolong lagu ini sebenarnya adalah melodinya ya sudah cukup indah ya. Jadi yang mendengarkan pun walaupun tanpa ada phrasing, intonasi itu udah terdengar lumayan enak lah di telinga, nggak terlalu awam. Nah, tapi kita bisa tambahin phrasing. Ya, bayangin sekarang kalau mainnya flat. Nah, itu kalau saya maininnya flat. Kalau misalkan saya bangun phrasing nih, di mana ada sedikit koma untuk memulai kalimat yang baru. Oke, dengar bedanya? Sedikit banget perbedaannya, tapi di situ jelas bahwa kalimat yang pertama berakhir di sini. Lalu baru mulai lagi. Biasanya ini juga bisa kita tambahkan dengan gestur. Jadi kayak bernafas dulu, baru mulai lagi. Jadi tadi baru.
jadi itu yang pertama, menggunakan phrasing. Tentunya kalau lagunya udah semakin complicated, ini kita harus benar-benar bangun phrasing yang jelas. Karena kalau enggak, jadinya tuh selain monoton, pendengar juga jadi kayak nggak ngeh gitu loh. Ini titik komanya di mana ya? Kayak kesannya notnya tuh nyambung aja terus gitu. Jadi nggak ada bagian-bagian kecilnya. Dan itu yang nanti bikin jadi boring buat yang dengar. Nah, yang kedua, kamu juga bisa tambahin yang namanya dinamika. Nah, mungkin kamu juga pernah lihat di partitur ada tulisan kayak gini. Jadi ada P, MP, MF ya, mezzo forte, forte seperti itu. Jadi itu menandakan di mana kita memberikan volume yang berbeda di setiap not. Dan kadang-kadang ya ini panjang gitu ya, nggak harus setiap not tuh beda gitu. Tapi kita bayangin dalam phrasing itu tadi. Kayak misalkan tadi saya mainin. Saya nggak tambahin apa-apa, tapi kalau saya tambahin dinamika, ya di sini, ya dia naik crescendo, baru setelah itu dia turun lagi, karena di situ diakhiri phrasingnya itu berakhir, sehingga diturunkan dinamikanya, habis itu kita baru mulai lagi dengan dinamika yang baru. Oke, jadi di shape seperti itu. Nah, cara yang ketiga, kamu bisa mainin tempo. Jadi di sini ada yang temponya dipercepat atau temponya diperlambat. Ini tipikal buat lagu-lagu romantik ya. Jadi kamu bisa banyak tambahin perubahan tempo. Contohnya di rubato dilambatkan atau di accelerando dipercepat. Nah, contohnya gini kalau misalkan rubato. Ya, jadi baru mulai jadi di situ ada permainan sedikit, temponya dilambatkan, tapi habis itu harus balik lagi ke tempo aslinya. Ya jangan sampai udah melambat terus gitu. Jadi itu cuma sesuatu hal yang sesaat, habis itu harus dibalikkan lagi ke tempo aslinya. Nah, jadi 3 cara ini saya recap. Pertama, kamu bangun phrasing, ini sangat penting banget. Kedua, bangun dinamika. Ketiga, bisa mainkan temponya. Tentunya sebenarnya untuk menjadikan suatu lagu untuk tidak monoton, kamu juga masih bisa menggunakan banyak cara. Bisa merubah tone color, bisa kasih aksen. Nah, ini berbeda untuk setiap lagu ya. Nggak semuanya itu kita harus tambahkan semuanya itu tadi. Ya, jadi kadang-kadang ada lagu-lagu dari zaman tertentu yang kita strict gitu, kita nggak boleh tarik ulur temponya. Biasanya itu lagu-lagu barok, renaissance, itu jarang untuk melakukan perubahan tempo. Nah, untuk dynamic itu udah suatu hal yang pasti harus dilakukan, again, karena kita mau ada perubahan mood di situ ya. Jadi kayak bayangin kalau kamu ngomong itu kan nggak mungkin di level yang sama. Kadang-kadang kamu ngomong juga ada naik turunnya gitu kan, tergantung apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi itu harus ada si phrasing dan dynamic itu. Sisanya nanti kayak aksen, perubahan tempo itu bisa disesuaikan dengan lagu yang kamu mainkan. Makanya sebenarnya saya jarang banget bahas tutorial lagu klasik di sini karena lagu klasik itu cukup kompleks dan banyak hal yang harus diperhatikan dan berbeda di setiap lagu. Jadi akan terlalu panjang tutorial ini. Jadi kalau misalkan teman-teman memang tertarik untuk belajar gitar klasik dengan lebih serius, mungkin bisa DM saya aja nanti di Instagram, karena again terlalu panjang untuk bisa menjelaskan bagian-bagian dari suatu lagu klasik di sini. Oke, semoga tips-tips tadi bermanfaat. Bukan cuma kamu yang main gitar klasik, tapi bisa juga kamu terapkan kalau main fingerstyle, main pop. Dimana sih bagian-bagian yang kamu bisa bikin lebih menarik ya, dengan menambahkan aksen. Contohnya mungkin kalau di pop, waktu itu saya sudah bikin video kayak gini. Ini kamu bisa tambahin aksen di iringan, jadi nggak boring iringan kamu. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.